Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Harapan Yesus. Bacaan firman dari Lukas 18 ayat yang ke-7 dan yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali di dalam kekristenan kita mengharapkan pertolongan Tuhan lebih dari apa yang jauh dipikirkan oleh Tuhan. Tidak salah kita minta berkat yang dari Tuhan. Tidak salah kalau kita mengharapkan pertolongan yang datang dari pihak Tuhan. Namun demikian, di dalam kehidupan kekristenan kita ada hal-hal yang tentunya Tuhan harap, khususnya Yesus harapkan di dalam hidup kita. Bacaan kita pagi hari ini jelas memberikan sebuah pernyataan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menolong kita. Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Namun demikian, dari pernyataan ini ada dua hal yang Yesus harapkan untuk terjadi di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Kita menghidupi firman, kita taat kepada firman. Yesus sendiri menyatakan di dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bapak Ibu Saudara, ada hal yang Yesus harapkan, Yesus rindukan terjadi di dalam hidup kita, yaitu untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam pembenaran Tuhan. Daud dinyatakan sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa itu Tuhan nyatakan? Karena kehidupan Daud yang senantiasa rindu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk belajar taat kepada setiap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan. Yang kedua jelas di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini hal yang kedua, harapan Tuhan. Dia mengharapkan iman di dalam kehidupan kita sebagai umatnya tentunya. Iman yang seperti apa? Iman yang mempercayai Tuhan di dalam segala perkara, iman yang mempercayai Tuhan di dalam segala situasi, bahkan tidak saja saat kita diberkati, saat kita diizinkan untuk mengalami tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini pun, Tuhan mengharapkan kita tetap mempercayai Dia di dalam hidup ini. Bukankah ada satu pujian yang refrennya menyatakan satu hal yang Tuhan minta, yaitu agar kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu dan sering kali mendengar kisah tentang SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana tiga orang ini, mereka tidak peduli akan hukuman raja, mereka tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati mereka. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyelesaikan atau memuaskan harapan Tuhan di dalam hidup kita ini. Dengan cara kita mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun situasi kita, apapun pengalaman hidup yang kita alami, baik yang orang katakan enak ataupun tidak, mari kita mau belajar. Kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga saat Dia datang kedua kali, Dia boleh menemukan iman di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami. Dan kalau kami berharap
Tuhanlah yang menjawab harapan kami. Dan saat Tuhan berharap, kiranya kami boleh menjawab harapan-harapan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan boleh kami puaskan dengan hidup kami. Sehingga tidak saja Tuhan berkata, Tuhan temukan Daud Isai yang berkenan kepada Tuhan, Daud bin Isai yang menyukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan juga boleh menemukan kami sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.